Selamat datang kembali di Podcast AI, tempat kita mengupas kisah-kisah yang seharusnya tetap tersembunyi. Malam ini, kita akan membahas sebuah ruangan yang mungkin sering kamu datangi saat sakit. Tapi percayalah, bukan hanya siswa yang dirawat di ruang UKS itu. Cerita ini datang dari Nina, siswi kelas 11. Suatu sore, Nina tiba-tiba pingsan saat latihan upacara dan dibawa ke ruang UKS sekolahnya. Awalnya biasa saja. Perawat UKS menidurkannya di ranjang paling ujung, lalu meninggalkannya sebentar untuk mengambil obat. Di saat sendirian, Nina mendengar suara ranjang sebelahnya berdecit, seperti ada yang baru saja duduk di sana. Saat melirik, dia melihat ada anak perempuan berbaju putih duduk membelakanginya, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Nina berusaha memanggil, "Kamu siapa? Sakit juga ya?" Tapi tidak ada jawaban. Anak itu malah perlahan menoleh setengah badan, tanpa suara. Nina mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menahannya untuk tetap terbaring. Saat itu juga lampu ruang UKS tiba-tiba berkedip-kedip lalu padam sesaat. Ketika lampu kembali menyala, anak perempuan itu sudah berdiri tepat di samping ranjang Nina dengan wajah penuh luka, menatapnya dari atas. Tak tahan, Nina berteriak sekencang-kencangnya. Perawat yang mendengar itu langsung berlari masuk. Tapi saat membuka pintu, ruangan itu kosong. Hanya Nina sendirian. Perawat UKS hanya tersenyum kaku, lalu berkata, "Kamu pasti lihat dia ya, dia memang sering duduk di situ sejak kecelakaan dulu." Ternyata, beberapa tahun sebelumnya, seorang siswi pernah meninggal di ruang UKS karena serangan asma saat sendirian menunggu bantuan. Sejak itu, banyak siswa yang mengaku melihat penampakan yang sama. Ada yang bilang, jika kamu mendengar ranjang sebelahmu bergerak di UKS, jangan berani-berani menoleh cepat-cepat, karena semakin cepat kamu melihat, semakin dekat dia akan menatapmu. Kalau suatu hari kamu sakit dan dirawat di UKS, pastikan kamu tidak sendirian terlalu lama. Dan kalau mendengar ranjang sebelah berdecit, anggap saja itu hanya angin. Karena kalau bukan, kamu mungkin tidak akan pernah keluar dari ruangan itu. Karena kalau bukan, kamu mungkin tidak akan pernah keluar dari ruangan itu. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa buat klik like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Biar kita bisa terus berbagi kisah-kisah seram lainnya. Dan kalau kamu punya cerita mistis yang ingin kamu bagikan, kirimkan cerita kalian ke email kami. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya.